Kalian pernah dengar nama Jack the Ripper? Sebuah julukan yang diberikan pada seorang pelaku pembunuhan berantai yang sangat sadis, yang beraksi di London di akhir abad ke-18. Tapi di video kali ini, kita akan membahas seorang pelaku pembunuhan berantai lainnya, yang julukannya mirip dengan Jack the Ripper, dan juga beraksi di London di abad ke-19. Dia adalah Jack the Stripper. Pola aksi dari dua pelaku ini hampir mirip, dan mereka sama-sama meninggalkan teka-teki yang tak terpecahkan sampai sekarang. Si Jack the Stripper beraksi di tahun 1960-an, di mana waktu itu, dalam kurun waktu setahun, 8 wanita ditemukan tewas secara menggenaskan. Jasad mereka dalam kondisi telanjang dan ditinggalkan begitu saja di tempat umum. Pertanyaannya adalah, siapa orang ini? Mengapa dia dijuluki sebagai Jack the Stripper? Dan yang paling penting, mengapa sampai sekarang kasus ini masih menjadi misteri? Mari kita kupas tuntas salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Inggris. Pada tahun 1964 hingga 1965, London berubah menjadi kota yang penuh teror. 8 wanita, yang mana sebagian besar dari mereka adalah wanita penghibur, menjadi korban dari seorang pembunuh kejam yang dijuluki sebagai Jack the Stripper. Tubuh para korban ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Sebagian besar dari jasad mereka ditemukan di dekat sungai Thames dan area industri. Aksi Jack the Stripper meniru pola kejahatan legendaris Jack the Ripper, tapi dengan ciri khasnya sendiri. Semuanya dimulai pada bulan Februari tahun 1964, ketika tubuh seorang wanita bernama Hannah Tailford mengambang di sungai Thames. Wanita muda ini ditemukan tanpa busana, dengan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Awalnya, polisi mengira itu adalah kasus tunggal. Tapi tidak lama kemudian, tubuh korban lain juga mulai ditemukan. Korban kedua bernama Irene Lockwood. Jasad Irene ditemukan beberapa bulan kemudian, tak jauh dari lokasi penemuan jasad Hannah. Dari temuan ini, pola kejahatan si pelaku ini mulai terlihat. Korbannya kebanyakan wanita penghibur. Tubuh mereka ditelanjangin dan pelaku meninggalkan sedikit jejak. Tapi ada juga yang tidak meninggalkan jejak sama sekali. Seiring berjalannya waktu, makin bertambah jasad korban ditemukan. Dan kebanyakan dari mereka adalah korban wanita. Dan masing-masing menunjukkan pola yang hampir sama. Lalu yang terakhir, korban bernama Bridget O'Hara ditemukan di sebuah lokasi industri pada bulan Februari tahun 1965. Jasadnya sudah membusuk, tapi tanda-tanda khas aksi dari si pembunuh tetap terlihat. Sekarang mari kita bicara tentang pelaku. Ada banyak teori yang berspekulasi mengenai siapa sosok di balik peristiwa-peristiwa itu. Polisi mencurigai bahwa pelaku ini adalah seorang pria yang bekerja di area industri, karena tubuh korban sering ditemukan di tempat-tempat seperti itu. Beberapa orang pun lalu ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan petugas keamanan dan pekerja pabrik. Tapi karena tidak ada bukti yang cukup untuk menahan orang-orang ini, akhirnya para calon tersangka ini pun lalu dilepaskan lagi. Ada beberapa teori liar yang menyebutkan bahwa pelaku mungkin adalah seorang tokoh terkemuka yang tak tersentuh hukum. Lebih dari 800 petugas kepolisian dikerahkan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka menginterogasi ratusan orang dan memeriksa ribuan bukti. Tapi hasilnya tetap nihil. Kenapa bisa? Salah satu kendala dari proses pengungkapan kasus ini adalah karena pada era itu, teknologi forensik seperti tes DNA
dan analisis sidik jari belum secanggih sekarang. Ini yang menjadi alasan utama mengapa kasus ini tetap menjadi misteri sampai saat ini. Pelaku kemungkinan besar memiliki gangguan psikologis yang serius. Beberapa pakar mengatakan bahwa dia mungkin membunuh untuk melampiaskan kebenciannya terhadap wanita, khususnya para wanita penghibur. Tindakan ini tentu saja menghancurkan keluarga korban, tapi juga menciptakan ketakutan yang besar bagi masyarakat London. Banyak kaum wanita menjadi takut untuk keluar rumah sendirian pada malam hari. Kasus ini menimbulkan ketegangan sosial di Inggris pada tahun 1960-an. Para wanita penghibur ini sering dianggap tidak penting oleh masyarakat. Selain itu, polisi juga menghadapi kritikan karena dianggap lamban menangani kasus tersebut. Namun, satu hal yang pasti, kasus ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Jadi, mengapa Jack the Stripper tidak pernah tertangkap? Ada teori yang mengatakan bahwa kemungkinan dia sudah meninggal atau dia ditahan atas kejahatan yang lain. Tapi ada juga teori lain yang mengatakan bahwa dia mungkin sudah pindah di negara lain dan melanjutkan kejahatannya di tempat yang baru. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah si pembunuh ini benar-benar akan tertangkap kalau misalnya kasus ini terjadi di era modern? Misteri Jack the Stripper mengingatkan kita bahwa bahkan di dunia ini masih ada banyak sisi gelap dari manusia yang belum terungkap. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Siapa tahu teori kalian bisa menjadi jawaban atas misteri ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.